Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah, syukran Pak. Marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya dengan taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul malam hari ini, ya, dan juga atas nikmat-nikmat yang lain yang kalau kita tulis nikmat-nikmat Allah itu akan habis air laut kalau dijadikan tinta itu untuk menuliskan nikmat Allah sebelum habis nikmat-nikmat itu. Salawat dan salam adalah kita selalu limpahkan pada uswah kita bersama Rasulullah SAW, beserta kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini insya Allah malam yang ketiga, ya, yang ketiga bagi yang ikut pemerintah. Kalau yang ikut Muhammadiyah mungkin malam keempat. Nah, mudah-mudahan masih semangat, masih izahnya masih kuat sampai akhir nanti, ya. Semoga jamaah salat tarawih, salat Isya dan tarawih dan jamaah salat yang lain di Masjid Al-Aqsa ini tidak mengalami kemajuan. Artinya nggak makin maju gitu. Tetap yang di hari pertama segitu sampai akhir juga segitu insya Allah, ya. Amin, mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang sudah dinanti-nantikan sejak lama. Bahkan kita sejak bulan Rajab, masuk Rajab itu sudah diajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Artinya kita sudah dari jauh-jauh hari sudah diingatkan untuk bahwa sebentar lagi Ramadan mau datang, ya, tamu agung itu mau datang gitu, ya. Ya, jadi bahkan produsen sarung dan sirup itu nggak mau kalah gitu. Sudah jauh-jauh hari udah ngiklan gitu, untuk panen, ya, pada bulan Ramadan ini. Nah, tentunya kita sebagai umat muslim juga sudah siap-siap dari sejak lama. Bahkan kalau ulama zaman dulu itu sejak 6 bulan sebelumnya itu sudah, kalau orang Jawa bilang itu ngarep-arep gitu. Sudah menanti-nantikan bulan Ramadan, ya, karena begitu banyak keutamaannya, ya. Jadi kalau ulama salaf itu dulu 6 bulan pertama itu masih terpengaruh atau masih menjaga ritme dari Ramadan sebelumnya. Kemudian 6 bulan kedua itu sudah menantikan Ramadan berikutnya gitu, ya. Nah, tentunya berbagai persiapan juga harus dilakukan. Jadi kalau kita mau kedatangan tamu agung itu ke rumah, ada tamu mau datang itu tentu tidak hanya senang saja, tapi juga banyak sekali hal-hal yang kita harus lakukan. Misalnya bersih-bersih rumah, kemudian kalau perlu dicat rumahnya, ya, kemudian bikin masakan yang terbaik, ya. Begitu juga kita untuk menyambut Ramadan ini tidak cukup hanya dengan senang, tapi juga mempersiapkan fisik, kemudian mental kita, ruhiyah kita untuk menyambut tamu agung ini. Nah, sekarang kita sudah di bulan Ramadan nih. Terus apa saja sih yang maksud kita memaksimalkan bulan Ramadan ini? Karena jangan sampai Ramadan itu berlalu dan kita tidak melakukan apa-apa, ya. Rugi besar, karena di bulan ini pahala diobral. Yang tadinya misalnya pahalanya 1 menjadi berlipat 10, berlipat 100 dan berlipat-lipatnya. Nah, tentu saja banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan ini. Tapi secara khusus saya akan coba membahas tentang interaksi bersama Al-Quran, karena memang bulan Ramadan ini kan bulannya Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ya. Jadi bulan Ramadan memang bulannya Quran. Kalau kita misalnya satu hari dalam kalender nasional itu ada hari kemerdekaan, ya.
atau hari ibu misalnya. Maka satu hari itu bahkan mungkin sebelum-sebelumnya dan sesudahnya akan diwarnai dengan misalnya kisah-kisah perjuangan, bagaimana merebut kemerdekaan. Atau misal kalau hari ibu itu, hari itu pasti penuh dengan ucapan-ucapan terima kasih kepada para ibu. Nah ini hari, bahkan bulannya Quran. Satu bulan penuh itu bulannya Quran. Nah, maka sudah sewajarnya dan sudah seharusnya ya, kita untuk lebih berinteraksi lebih intens, lebih banyak ya dengan Al-Quran, baik itu membaca, memulazami, memujadahi Al-Quran ya. Nah diantara cara untuk berinteraksi dengan Quran yang paling umum adalah dengan membaca, dengan tilawah ya. Karena memang ini adalah basicnya Quran adalah untuk dibaca ya. Nah, Quran sendiri namanya adalah Quran, dari qara'a yaqra'u, Qur'anan, qira'atan, artinya bacaan. Jadi Quran memang untuk dibaca. Ya, kalau Quran itu kita punya Quran bagus, hanya ditaruh di rak, namanya bukan bacaan lagi, bukan Quran lagi, tapi pajangan. Gitu. Ya, jadi fungsi Quran sendiri untuk dibaca. Nah, bagaimana kita selama bulan Ramadan ini bisa memaksimalkan, memperbanyak dalam membaca Al-Quran? Karena Allah sendiri dalam surah Al-Fatir menyebutkan bahwa innalladzina yatuna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarju tijaratan lan tabur. Jadi barang siapa yang sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, kemudian mendirikan sholat dan menginfakkan apa yang direzekikan kepada mereka diam-diam atau terang-terangan, merekalah yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Bapak Ibu, kalau kita dagang itu ada dua kemungkinannya. Kalau nggak untung ya rugi gitu. Tapi kalau dagangnya sama Allah, dagangnya itu dalam baca Quran, itu yang ada hanya untung dan untung ya. Untungnya bagaimana? Misalnya dapat pahala yang berlimpah-limpah ya, yang berlipat-lipat. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah bersabda bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah ya. Wal hasanatu bi asli amsalihha. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dalam Quran itu, dia mendapatkan hasanah dan kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali ya. Walam aqul alif lam mim harfun, dan saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, walam mimun harfun. Jadi alif lam itu sudah 3 huruf. 3 huruf, 3 pahala dikalikan 10 ya, 30. Itu baru alif lam mim. Kalau kita baca Al-Fatihah aja udah berapa huruf itu. Nah, jadi itu di hari biasa, belum di bulan Ramadan ya, yang pahalanya bisa sampai puluhan, sampai bahkan sampai 700 kali lipat dalam satu hadis ya. Nah, kemudian untungnya lagi di mana ya? Yang pintar baca Quran dapat pahala, yang tidak pintar baca Quran juga dapat pahala juga ya. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil qari mararah. Jadi yang mahir dengan Quran itu, yang pintar baca, yang ahli dengan Quran, mereka kedudukannya bersama dengan malaikat yang mulia ya. Waladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani ya. Dan barang siapa yang masih terbata-bata kemudian merasa berat, nah ini ada kata kuncinya, merasa berat ya. Beratnya dari mana? Dari dia berusaha untuk tetap membaca. Beratnya dari dia belajar membaca Quran, lahu ajroni, baginya 2 pahala. Nah ini ada syaratnya ya, tidak hanya sekedar pokoknya kalau terbata-bata pahalanya 2. Kalau gitu nggak usah lancar aja, nggak benar juga gitu ya. Jadi bahkan kalau kita membiarkan diri, ya sudah kalau gitu nggak usah belajar saja, itu jatuhnya hukumnya haram karena membiarkan diri dalam kejahilan. Jadi ada usaha untuk belajar, untuk melancarkan bacaan, memperbaiki bacaan ya. Jadi dia dapat 2 pahala. Nah, pahalanya dari huruf Al-Qur'an yang dia baca, ya, yang kedua adalah dari usaha dia dalam mempelajari Al-Quran ya. Kemudian Al-Quran ini bisa menjadi penolong ya, bisa menjadi penolong di hari kebangkitan nanti. Nabi pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi
Bacalah Quran, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat penolong bagi para pembacanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, di hari kebangkitan nanti kita sangat membutuhkan pertolongan. Ya, suasana saat itu digambarkan oleh Rasulullah begitu kacau. Orang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Bahkan mohon maaf, kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berbusana. Itu tidak ada seorang pun yang sempat untuk memperhatikan aurat satu dengan yang lainnya. Karena begitu, kalau orang Sunda bilang riwahnya, sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, saat itu kita sangat membutuhkan pertolongan. Pertolongan siapa saja? Pertolongan dari mana saja? Ya, kalau kita misalnya nggak bisa renang, kemudian mau tenggelam, kita tentu menggapai apa saja yang bisa digapai. Ya, nah ini Quran akan datang sebagai penolong bagi kita semua, bagi para pembacanya. Ini adalah syafaat yang bisa kita usahakan selagi kita masih di dunia. Ya, tinggal kemauan saja. Melazimkan membaca Quran tiap hari, maka dia akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Ya, tentunya juga kita mengharapkan syafaat-syafaat yang lain, misalnya syafaat dari Rasulullah SAW, dari para orang-orang soleh, dari anggota keluarga dan lainnya. Tapi yang jelas Al-Quran ini dijanjikan akan menjadi penolong untuk kita semua jika kita menjadi ashabul Quran, ya, syafi'an li ashabihi, ya, yang mengakrabi Quran, memulazamai Quran, ya, dan bermujahadah dengan Quran setiap hari. Kemudian meninggikan derajat, ya. Jadi di surga nanti para ahlul Quran akan disuruh membaca. Ya, ini khilaf, ada yang suruh membaca, ada yang pendapat ulama juga yang hafal gitu, ya. Jadi Rasul pernah bersabda, iqra wartaqi, baca dan naiklah, ya. Dan bacalah sebagaimana kamu membaca ketika di dunia, ya. Waratil kama taratil fi dunya, ya. Kemudian akan disuruh berhenti pada akhir ayat yang biasa kita baca, ya. Fa inna manziluka, kedudukanmu adalah di akhir kalimat, di akhir ayat yang kamu baca itu. Nah, kalau kita bacanya misalnya hanya trikul saja, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu bil falaq, qul huwallahu ahad, selesai gitu ya, segitu saja gitu, ya. Kalau kita bacanya tiap hari 1 juz, ya, atau bahkan mungkin lebih, ya, ini akan tentu saja makin lama kita membaca, makin tinggi derajatnya, gitu, ya. Nah, kemudian menenangkan hati. Quran ini, membaca Quran ini juga bisa difungsikan sebagai zikir, ya. Kalau kita nggak tahu zikirnya bagaimana, baca Quran saja, ya. Jadi bahkan Allah pernah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman menenteramkan hatinya dengan zikir. Salah satunya dengan baca Quran, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir itu menenteramkan hati. Jadi kalau galau, jangan muter musik, ya, apalagi musik-musik yang nggak jelas, ya. Kalau galau, baca Quran, insya Allah nanti hati jadi tenang. Nah, itu sebagian keutamaan dari membaca Quran. Nah, tapi hendaknya kita tidak hanya sekedar baca saja, ya, tidak sekedar baca saja. Kalau kita baca banyak tapi banyak salahnya, ya percuma juga, gitu. Maka selain membaca Quran, kita juga dianjurkan untuk menghadiri taklim Quran, belajar Quran, ya. Di bulan Ramadan ini banyak sekali taklim Quran, baik taklim untuk belajar membacanya dalam bidang tahsin, kemudian menghafal, kemudian ada daurah untuk tadabbur dan sebagainya. Nah, ini silakan diikuti, ya. Saya 2-3 hari ini saja sudah dapat beberapa flyer itu untuk undangan daurah Quran. Banyak sekali. Ada yang daurah offline, ada yang online, gitu, ya. Kalau yang online lebih mudah lagi, ya. Tinggal nyimak pakai gadget, pakai handphone di rumah sudah bisa ikut taklim, ya. Nah, orang yang taklim Quran ini mendapat tempat tersendiri, ya, di dalam agama Islam. Ya, jadi dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terbaik, manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ini hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan. Jadi sebaik manusia, sebaik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, ya.
Ya, tentu saja kita ini adalah motivasi kita untuk selalu belajar dan belajar Quran. Ya. Kemudian dalam hadis lain, ya, Nabi pernah bersabda bahwa tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah mengkaji kalamnya kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, warahmah, dan kasih sayang. Ya. Dan kemudian akan dibangga-banggakan namanya di hadapan para penghuni langit. Ini hanya duduk saja dengerin orang dengerin baca Quran, dengerin taklim gitu ya, itu sudah barokahnya sedemikian besar, sedemikian banyak ya. Dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para penghuni langit. Nah, kita kalau dibanggakan di hadapan misalnya pejabat saja sudah bangga gitu ya, apalagi ini di hadapan para malaikat, makhluk yang suci ya, makhluk yang tidak punya dosa gitu. Tentu ini adalah keutamaan yang sangat besar buat kita ya. Kemudian selain taklim Quran ya, belajar Quran, hendaknya kita juga kalau bisa menghafal ya, mulai menghafal Quran, karena menghafal itu memasukkan Quran ke dalam dada ya. Jadi di dada kita itu nanti ada Qurannya. Jadi kalau misalnya kertas HVS gitu ya, kosong, kalau dia nggak ada apa-apanya ya kertas saja kita ngelihatnya. Tapi begitu kertas itu ditulisi ayat Al-Quran menjadi mushaf, maka sudah lain lagi derajatnya. Dia tidak boleh lagi dibawa ke kamar mandi misalnya, atau kemudian harus dilakukan dengan baik ya, tidak boleh dirobek-robek dan sebagainya. Ini kertas biasa ya, kertas biasa, hanya ditulisi ayat-ayat Al-Quran. Maka bagaimana juga dada ini kalau dimasukin dengan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Rasul pernah bilang kalau dada manusia nggak ada Qurannya itu seperti rumah yang nggak berpenghuni ya. Rumah kosong ya, rumah yang kosong kan gampang rusak ya, kemudian serem gitu kan, banyak penghuninya ya, yang aneh-aneh gitu. Nah, maka demikian juga dengan dada manusia, kalau nggak ada Qurannya, nggak punya hafalan ya serem, banyak yang serem-serem masuk nanti ya. Maka dengan punya hafalan, ada Quran, ada ayat Quran dalam dada ini ya, akan meninggikan derajat orang yang punya hafalan tersebut ya. Makin banyak hafalannya maka makin tinggi derajatnya ya. Rasul sendiri sudah sangat menghargai orang yang punya hafalan banyak ya. Jadi bahkan di dunia itu sudah diberikan penghargaan sedemikian rupa. Dulu waktu perang Uhud ya, banyak sekali para mujahid yang syahid, kemudian akan dimakamkan karena banyak, jadi sahabat bingung ini mana dulu yang mau dikuburkan ya. Rasul bilang siapa yang paling banyak hafalannya, kuburkan dulu ya. Kemudian sampai siapa yang hafal Al-Baqarah, siapa yang hafal surat ini, surat ini, surat ini. Nah, ini adalah bentuk penghargaan yang Rasul berikan kepada para penghafal Quran. Ini baru di dunia ya, apalagi di akhirat. Tadi di hadis yang tadi disampaikan Iqra' wartaqi. Ini ulama berbeda pendapat apakah yang dimaksud Iqra' ini membaca saja atau menghafal ya, pendapat yang lebih kuat akan menghafal gitu. Jadi seberapa banyak hafalannya nanti akan menentukan derajatnya nanti di surga nanti ya. Jadi mulailah menghafal. Menghafal ini enggak terbentur pada usia ya. Saya punya santri yang sudah cukup berumur dan hafalannya mulai menghafal ya. Dan hafalan sekarang sudah banyak ya. Ada yang 5 juz, ada yang 3 juz. Itu mulai menghafal di umur di atas 40 tahun. Bahkan ada yang sudah di atas 50 tahun menjelang 60 tahun. Mulai menghafalnya. Nah, sekarang sudah ada yang menyelesaikan 2 juz, ada yang sudah menatap ke juz ke-5, ada yang 3 juz dan sebagainya. Nah, ini usia nggak halangan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, saya udah terlambat nih kayaknya untuk menghafal Quran ini. Enggak juga gitu. Ya. Saya punya pengalaman empiris ya. Ada santri kami yang mulai menghafal justru di usia yang sudah
bisa dibilang sudah setengah baya ya, sudah berumur gitu. Nah, maka ini semoga menjadi motivasi ya, jangan sampai nanti sudah patah arang duluan. Ini kayaknya nggak mungkin saya menghafal. Sangat mungkin karena Quran dijanjikan untuk mudah untuk dihafal. Ya. Baik, selain membaca, kemudian menghafal, ya, menghadiri taklim Quran, ya, yang tak kalah pentingnya adalah mentadaburi Quran, ya. Dengan mentadaburi Quran kita berusaha untuk merenungi maknanya, mengetahui artinya sehingga kita lebih paham ayat yang kita baca. Membaca Quran baik, tapi alangkah baiknya kalau kita memahami apa yang kita baca. Ya, bahkan kadang-kadang sampai bikin menangis gitu ya. Kadang-kadang kita dengar orang baca Quran sampai nangis. Ini sangat wajar karena memang kandungan Quran itu sangat dahsyat ya. Bahkan Imam Nawawi dalam At-Tibyan menyebutkan sebuah hadis ya, fa idza qara'tumuhu fabku fa illam tabku fatabaku. Kalau kalian baca Quran, menangislah. Kalau kalian tidak bisa nangis juga, usahakan menangis. Pura-puralah menangis gitu. Ini Rasul yang bilang. Jadi menangis ketika membaca Quran itu sunnah gitu. Ya, diperintahkan. Tapi menangisnya ini karena memang kandungan atau apa yang kita baca dari Quran gitu. Karena kandungannya, karena maknanya. Ya. Kadang-kadang kita keliru menangisnya karena wah dengar suaranya merdu sekali bikin nangis. Tidak salah gitu. Bagus juga. Artinya Quran itu dibacakan dengan sedemikian indahnya sehingga kita menjadi terharu kemudian menangis. Tapi yang lebih ideal lagi, yang lebih bagus lagi adalah kita menangis karena paham maknanya, paham artinya. Ya. Jadi ini juga akan menambahkan keimanan, ya. Seperti sebagaimana yang Allah firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imana. Jadi orang-orang beriman itu kalau disebutkan asma Allah, kalau berzikir itu mereka bergetar. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah imannya. Gimana caranya kita menambah iman dengan baca Quran? Ya paham artinya, ngerti konteksnya. Sekarang ini yang dibaca tentang ayat tentang apa? Kalau tentang peringatan, tentang pedihnya azab, kita bisa merasa takut, kemudian menangis karena takut kepada Allah dan sebagainya. Ini akan menambahkan, mempertebal keimanan kita. Dan sungguhnya inilah yang diharapkan dari setiap pembaca Quran. Ya. Nah, semoga kita bisa bermujahadah dengan Quran selama bulan Ramadan ini, sehingga keluar atau lulus dari Ramadan ini bisa menjadi ahlul Quran, ya. Karena ahlul Quran ini derajatnya sangat tinggi, ya. Rasul pernah bilang innalillahi ahlun, sesungguhnya Allah itu punya keluarga di kalangan manusia. Nah, tentu kita pahami bahwa keluarga di sini bukan berarti anak atau saudara, karena Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat yang demikian. Tapi keluarga di sini menggambarkan betapa dekatnya orang-orang ini dengan Allah, sampai dibahasakan seperti keluarga gitu. Kemudian sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ahlul Quran." Ya, para ahlul Quran, orang yang ahli, orang yang selalu membersamai Quran dalam hari-harinya, dan para orang yang terpilih. Ya, ini nggak perlu dijelaskan banyak juga, kita sudah paham ya. Kadang-kadang kita misalnya ada pejabat gitu, Pak ini Bapak ini sangat baik dengan saya anggap seperti saudara, saya anggap seperti adik saya sendiri, itu kita bangga. Ya, ini Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, membahasakan sekelompok orang-orang ini sebagai keluarga. Ya, ini tentu suatu kehormatan. Dan para ahlul Quran ini adalah bagian dari mukjizat, ya, mukjizat. Kita tahu bahwa para nabi itu, para rasul diberikan mukjizat. Nabi Musa misalnya, mukjizatnya apa? Tongkat yang bisa diular. Ya, Nabi Nuh itu bikin perahu. Tapi kemana mukjizat itu sekarang? Dan tidak ada. Ya. Nah, mukjizat yang paling besar dari Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kenapa dikatakan mukjizat yang paling besar? Karena sampai saat ini
mukjizat itu masih tetap ada, masih eksis, masih terjaga keasliannya, ya. Dan keaslian Quran ini sudah dijanjikan oleh Allah. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Jadi keaslian Quran itu bukan karena dia ditulis oleh banyak orang, ya, tapi ini adalah pekerjaan Allah. Allah sendiri yang dengan tangannya, ya, berjanji untuk menjaga Quran, menjaga keaslian Quran. Bagaimana caranya? Dengan menggerakkan hati hamba-hambanya untuk membersamai Quran, menjaga Al-Quran, menjadikan mereka ahlul Quran. Jadi para ahlul Quran ini, mereka punya peran dalam menjaga keaslian Quran. Ada yang menghafal, ya, ada yang mempelajarinya, sehingga originalitas Quran itu terjaga sampai sekarang. Nah, ini secara nggak langsung para ahlul Quran ini adalah orang-orang yang dilibatkan dalam proyeknya Allah. Saya sebutkan proyeknya, yang Allah sendiri pimpin, ya, menjadi bagian dari tangan-tangan Allah dalam melaksanakan janji-janjinya. Maka ini juga kehormatan yang sangat tinggi untuk kita, ya. Jadi ada atau tidak ada kita, terlibat atau tidak, Quran akan tetap original, Quran akan tetap asli, mukjizat Allah akan tetap ada sampai akhir zaman, sampai nanti kiamat. Quran akan tetap ada, tinggal kita mau terlibat atau tidak, gitu. Kita mau tidak menjadi bagian dari proyeknya Allah, yang Allah sendiri langsung pimpin, gitu. Ini tentu mengajak kita untuk berkontemplasi. Saya sebenarnya mau bagaimana ini dengan Quran ini, ya. Ini pilihan, ya. Kita nggak terlibat pun nggak apa-apa, gitu. Allah tetap bekerja dengan janji-janjinya, ya. Nah, semoga kita dimasukkan ke dalam Allah bagian-bagian dari orang-orang yang selalu bersama Quran, digolongkan Allah dalam para ahlul Quran, ditempatkan dan dibangkitkan nanti bersama para ahlul Quran. Siapa para ahlul Quran? Para Rasulullah, sahabat-sahabat, dan para ulama-ulama, ya. Jadi semoga kita nanti dikumpulkan di hari akhir dengan beliau-beliau. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, sehingga kita diberikan semangat, diberikan keistiqomahan dalam memujadai Al-Quran, ya, membaca, taklim, kemudian mentadaburi, ya, menghafal dan sebagainya. Kiranya itu saja dari kami. Astaghfirullahaladzim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.